Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Sri Marianti, Minister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Hazmi Mulyadi dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran biologi berbasis mobil learning terhadap minat dan kemampuan berpikir kreatif siswa Kota Masuhi. Latar belakang dari pendidikan menurut 4.0 menuntut adanya pengembangan media pembelajaran yang berbasis digital. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa di era revolusi industri. Namun, masih banyak sekolah dan guru masih menggunakan media pembelajaran modern dan lebih sering menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan tanya jawab. Ada kesenjangan antara minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Minat belajar siswa masih rendah dan guru belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis mobile learning terhadap minat dan kemampuan berpikir kreatif siswa di Kota Masuhi. Ada metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu berikut adalah rincian metode penelitian yang digunakan. Jenis penelitian, eksperimen semu, kuasi eksperimen, desain penelitian, protes-protes non-equivalent, contoh grup desain, variabel bebas, pembelajaran biologi berbasis mobile learning, variabel terikat, minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa, populasi dan sampel. Siswa SMA di Kota Masuhi tahun ajaran 2017-2018. Sampelnya kelompok eksperimen siswa kelas 10 MIA 3 di SMA Negeri 1 Masuhi 34 siswa. Kelompok kontrol yaitu siswa kelas 10 MIA 3 di SMA Negeri 2 Kota Masuhi 37 siswa. Pengumpulan data minat belajar menggunakan instrumen angket. Kemampuan berpikir kreatif yaitu menggunakan instrumen soal tes uraian dengan soal terbuka. Dan selanjutnya ada analisis data kuantitatif dengan uji statistik, deskriptif, dan inferensial. Selanjutnya ada uji hipotesis dilakukan jika nilai probabilitas P kurang dari 0,05. Hasil uji statistik menunjukkan nilai F sebesar 42.376 dengan nilai P lebih besar daripada 0,05. Ini membuktikan bahwa penggunaan media pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 2. Minat belajar rata-rata nilai angket minat belajar di kelompok eksperimen adalah 73,87 dan meningkat menjadi 80,22 setelah berlakukan post-test. Hasil uji statistik menunjukkan nilai F sebesar 19,264 dengan nilai P 0,020 lebih besar 0,05. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis mobile learning memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belajar siswa. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari media pembelajaran mobil yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan 4.0 karena mendukung inovasi teknologi, pembelajaran dan sejalan dengan kebutuhan industri 4.0. Desain penelitiannya lebih valid karena menggunakan desain pretest, post-test, non-equivalent, control group dengan analisis statistik ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh mobile learning yang lebih besar dalam belajar dan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi guru biologi tentang cara penggunaan pembelajaran mobil dengan pembelajaran angket dan soal uraian terbuka yang digunakan untuk mengukur minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif memiliki indikator kelancaran, keluasan, kebaruan, dan keterkerincian. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari mobile learning. Berikut penelitian hanya dilakukan di 2 sekolah yaitu SMA Negeri 1 dan 2 Masuhi. Hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke sekolah lain dengan karakteristik yang berbeda karena menggunakan eksperimen semu, kuasi eksperimen tanpa randomisasi penuh. Variabel luar tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Metode untuk mengukur minat belajar terbatas pada angket. Sebaiknya metode lain seperti wawancara atau observasi juga digunakan bersamaan keterbatasan teknis dan pembelajaran mobil. Adalah ukuran layar dan daya baterai perangkat. Tidak ada pengukuran menunjukkan efek jangka panjang dan pembelajaran mobil.
Penelitian tidak dapat menjamin apakah minat belajar dan kreatifan siswa akan terus meningkat dalam jangka panjang. Solusinya yaitu solusi dari ini adalah untuk dapat menggeneralisasi hasil secara nasional. Sampai penelitian perlu diperluas ke sekolah-sekolah lain dengan berbagai karakteristik agar hasil kuantitatif lebih lengkap. Kontrol variabel perlu lebih ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode campuran atau randomisasi dalam desain eksperimen. Untuk memperkaya hasil, perlu dilakukan wawancara dengan siswa dan guru, serta observasi di kelas dan data dari aplikasi. Aplikasi pendidikan mobil harus lebih interaktif, hemat kuota, dan ramah penggunaan. Dalam jangka panjang, penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk menyelidiki dampak penggunaan mobile learning terhadap kreativitas, hasil belajar, dan motivasi siswa secara lebih mendalam. Kesimpulannya ialah siswa sekolah menengah di Kota Masuri menunjukkan peningkatan minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif setelah menggunakan media pembelajaran biologi berbasis mobile learning. Dibandingkan dengan metode konvensional, siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis mobile learning mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis learning terbukti efektif, inovatif, dan relevan dengan pendidikan 4.0. Namun, penelitian lebih lanjut dengan cangkupan yang lebih luas dan pengembangan aplikasi yang lebih interaktif serta ramah penggunaan masih diperlukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.